Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dalam problematika moral dan hukum. Dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya beserta dengan contoh kasusnya. Terbentuknya nilai dari hubungan yang bersifat ketergantungan sikap manusia terhadap nilai dari suatu, maka manusia akan berbuat sesuatu yang merupakan modal dasar dalam menjalin kehidupan manusia. Dengan menilai dapat menentukan moral seseorang, apakah baik buruknya, sepanjang niat itu dalam arti positif, berarti perubahan bermoral. Begitu juga sebaliknya, jika nilai itu dalam arti negatif, berarti perbuatan yang amoral. Perbuatan yang bersifat amoral inilah yang dijadikan problema dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai. Ditinjau dari aspek lahiriah, yaitu untuk mencapai ketertiban atau kedamaian. Dan jika ditinjau dari aspek batiniah, yaitu untuk mencapai ketenangan dan ketentraman. Suatu contoh adalah masalah perkawinan. Semua orang tahu bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Akan tetapi, kenyataan yang ada banyak problematika yang terjadi dalam keluarga. Misalnya, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, seorang suami tidak bertanggung jawab pada anak dan istri, dan lain sebagainya. Dengan nilai dari perkawinan tidak terwujud sebagaimana yang kita dambakan. Baiklah, saya Alfira Refki Aulia sebagai pembicara kedua. Saya akan melanjutkan materi tersebut, yaitu secara hukum suatu perkawinan itu dapat diakui oleh negara apabila dilakukan di hadapan catatan sipil untuk penduduk non-Islam dan tercatat di KUA untuk penduduk Islam. Namun, kenyataannya masih banyak istilah kawin siri, kawin di bawah tangan. Bahkan, ada juga yang dikenal dengan kawin kontrak. Problem yang demikian harus diperhatikan dan perlu dipikirkan secara arif dan bijaksana, baik oleh kalangan masyarakat awam maupun pemerintah, karena sifat perkawinan yang demikian ini sangat merugikan bagi kaum perempuan dan nasib anak-anak. Karena dengan perkawinan siri dan perkawinan kontrak ini, dengan itu mudah kaum laki-laki untuk meninggalkan, bahkan ingin terlepas dari tanggung jawabnya. Baik, saya Nurmina. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai perkawinan itu apabila dilakukan menurut prosedur atau menurut aturan-aturan yang ada dalam suatu masyarakat, maka orang yang melaksanakan perkawinan demikian dikatakan yang bermoral. Juga sebaliknya, jika perkawinan yang dilakukan tidak melalui prosedur atau dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dalam suatu masyarakat tertentu, maka perkawinan itu dikenal dengan cara tidak bermoral. Maka yang perlu kita ketahui dalam hal ini, di samping hukum dasar yang tertulis, ada hukum yang tidak tertulis, yaitu misalnya hukum adat perkawinan yang di setiap daerah mempunyai adat masing-masing. Manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat, untuk terwujudnya apa yang dikatakan ketertiban atau keamanan dan ketenangan atau ketentraman, maka harus patuh kepada hukum yang berlaku dan menjalani nilai-nilai yang ada di masyarakat dengan baik dan sempurna. Perkenalkan, nama saya Arjun Saputra. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manusia, nilai, moral, dan hukum adalah sesuatu hal yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara, kita perlu mempelajari, menghayati, dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai
nilai, moral, dan hukum agar terjadi keselarasan dan harmoni kehidupan. Manusia adalah individu yang terdiri dari jasad dan roh dan makhluk yang paling sempurna, paling tertinggi derajatnya, dan menjadi khalifah di permukaan bumi. Nilai adalah sesuatu yang baik, yang selalu diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia. Sebagai anggota masyarakat, nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai, berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan masyarakat. Oke, demikian yang sempat kami sampaikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.